Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku di SMP Negeri 3 Banjarsari. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Baik, perkenalkan, nama kakak Iis Risnawati dari Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Sebelum kita mengawali pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, pada kali ini kakak akan membahas materi mengenai rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa rendah hati, hemat, dan hidup sederhana adalah perintah agama. Yang kedua, membaca Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 27 dengan tartil. Pertama, mari kita bersama-sama membaca Surat Al-Furqan ayat 63. Di sini saya mengambil dari buku PAI, buku paket kelas 8. Nah, kita buka halaman 115. Yuk kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Arti perkataannya yaitu wa ibadu, dan hamba-hamba, ar-rahmani, maha pemurah, alladzina, orang-orang yang yamshuna, berjalan, ala, di atas, al-ardi, bumi, hauna, rendah hati, wa idza, dan apabila khotobahum, mengajak omong-omong mereka, al-jahiluna, orang-orang jahil atau bodoh, qalu, mereka berkata salama, keselamatan. Sekarang yang kedua yaitu Surat Al-Isra ayat 27. Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubaddirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, arti perkataannya, inna, sesungguhnya, al-mubaddirina, orang-orang yang boros, kanu, mereka adalah ikhwana, teman, asyayatin, syaitan, wa kana, dan adalah asyaitonu, syaitan, lirabbihi, kepada Tuhannya, kafuro, ingkar. Baik, mari sekarang kita membahas ilmu tajwidnya. Memahami ilmu tajwid tentang hukum bacaan mad. Dalam ayat 63 surat Al-Furqan dan ayat 27 surat Al-Isra.
Mad itu dibagi menjadi dua ya. Ada mad tobi'i atau mad asli dan juga mad far'i atau turunan. Jadi ada banyak ya mad far'i itu bercabang-cabang. Mad tobi'i itu ada 3 hurufnya. Alif, wawu, ya. Oke. Dan mad far'i bisa kita buka di 116. Mad far'i itu ada banyak, tapi di sini ada 4 yang dijelaskan, yaitu mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad arid disukun dan mad arid atau mad arid disukun dan mad iwad. Baik, sekarang kita lihat di ayat 63. Wa ibadu, mohon maaf, wa ibadu, di situ ada madnya atau tidak? Ayo. Nah, di situ ada madnya ya. Wa ibadu. Ba-nya itu fathah bertemu dengan alif. Jadi mad itu mad tabi'i ya tentunya. Fathah, jika fathah bertemu dengan alif, jika ya bertemu dengan kasroh, dan jika dhammah bertemu dengan waw. Nah, di sini wa ibadu itu dihukumi mad tabi'i. Oke, lihat dulu ya Qur'annya biar paham. Wa ibadu rahmani, maknya panjang, itu juga sama mad tabi'i. Karena apa? Mim fathah bertemu dengan alif, tapi di situ alifnya berbentuk apa itu namanya? Berbentuk jabar ya, panjang kayak gitu. Nah, itu juga termasuk mad tabi'i. Paham? Oke, kita lanjut. Alladzina, di situ juga ada. Karena apa? Kasro bertemu dengan ya. Yap, betul. Dina, yamshuna, shu. Doma bertemu dengan waw, sama, itu dihukumi mad tabi'i. Ala, nah itu alifnya berbentuk seperti ya. Fathah bertemu dengan alif, itu sama mad tabi'i. Alal ardi hauna, nah itu juga nah, hauna itu mad tabi'i juga. Wa idza, sama, fathah bertemu dengan alif, mad tabi'i. Ho, sama juga, fathah bertemu dengan alif. Tobahumul ja, apa ya? Fathah bertemu dengan alif. Oke, pinter. Hiluna, doma bertemu dengan waw. Qalu, doma bertemu dengan waw. Salama, nah kalau yang ini bukan mad tabi'i, karena ada di akhir, itu disebutnya mad iwad. Fathatain bertemu dengan alif di akhir ayat, itu disebut mad iwad. Kalau yang mad tabi'i itu 2 harokat ya dibacanya, jangan panjang-panjang dan jangan terlalu pendek juga. Selamat. Oke, kita lanjut sekarang. Udah mengerti mengenai mad tabi'i di surat mad tabi'i, hukum mad di surat Al-Furqan? Oke, bisa dipahami nanti ya oleh adik-adik. Sekarang kita lanjut ke Al-Isra ayat 27. Innal mubaddirina, kasroh bertemu dengan ya. Mad tabi'i dibaca 2 harokat. Coba ulangi. Innal mubaddirina. 2 harokat itu apa sih, Kak? Nah, kita bisa
mencontohkan seperti kita sedang mengacungkan dua jari, kan 2 harokat. Innal mubaddirina, nah ting ting gitu, kayak 2 detik gitu. Dirina, ini yang kakak pelajari seperti itu ya. Kanu di sini. Kanu. Oke, lihat buku paketnya. Di situ di setelah wawu kan ada alif 2 tuh. Terus ada yang panjang kayak gitu. Nah, itu disebutnya mad jaiz munfasil. Kenapa disebut mad jaiz bukan mad wajib? Karena ada 2 kata. Ada 2 kata. Tapi kalau mad jaiz kayak mad wajib kayak itu panjang. Itu satu kalimat ada harokat yang panjangnya kayak gitu tuh. Nah, itu mad wajib. Tapi kalau mad jaiz itu 2 kata. Kanu ikhwan. Nah itu mad jaiz munfasil. Asyayatini ya tini. Nah ya di situ mad apa? Mad tabi'i. Syayatini mad tabi'i juga, kana mad tabi'i juga. Asyayatanu syai. Nah itu beda lagi, itu mad lain. Ada 2 mad lain itu, ya sama wawu. Jadi jika fathah bertemu dengan ya jadi syai gitu. Kalau fathah itu lau gitu. Au kana gitu. Li rabbihi kafuro, itu sama mada iwad. Udah. Mungkin selesai pembelajaran, mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oh iya, sadaqallahul astagfirullah. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik di SMP Negeri 3 Banjarsari. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Namun sebelum kita mulai, mari kita membacakan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya kakak akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Tujuan yang pertama, memahami Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 27 dan hadis terkait tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Yang kedua, menyajikan keterkaitan rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dengan pesan Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27. Al-Furqan ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Nah, maksud dari ayat ini yaitu Allah mengajarkan kita agar memiliki sifat rendah hati. Sifat rendah hati itu harus kita terapkan baik kepada orang tua atau siapapun, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang memiliki sifat rendah hati itu akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rendah hati juga disebut tawadu atau sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Seperti para ulama, beliau-beliau sangatlah tawadu karena meskipun beliau memiliki banyak ilmu, sangat banyak, malahan kita itu tidak ada apa-apanya, tapi mereka selalu tawadu, merasa dirinya belum bisa apa-apa, merasa dirinya kurang, selalu merendahkan diri,
tawadu, padahal menurut kita mereka itu sangat mulia, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak ilmunya. Dan sifat rendah hati itu terlihat ketika mereka berjalan. Kita bisa membedakan antara orang berjalan dengan sombong dan orang yang berjalan dengan rendah hati. Dari jalannya juga bisa dilihat. Lawan dari kata rendah hati itu sombong, dan Allah sudah memperingatkan kita dalam surat Al-Isra, wala tamshi fil ardi marahan, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. Karena apa? Allah itu tidak menyukai manusia yang sombong. Hanya Allah yang berhak sombong. Apakah kalian ingat dengan kisah Nabi Adam dan juga para iblis ketika di surga? Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, iblis disuruh untuk menghormat kepada Nabi Adam, tapi mereka bersikap sombong dan angkuh. Mereka merasa dirinya sangat mulia karena mereka terbuat dari api, sedangkan Nabi Adam tercipta dari tanah. Rasulullah mengajarkan kita untuk bersikap tawadu, menjauhkan dari sifat sombong. Dan sebagai pelajar, pesan Nabi Muhammad SAW, terapkanlah sifat tawadu ini dari hal yang sederhana. Misalkan, ketika sedang mendapatkan pelajaran di kelas, demikian pula kepada orang tua, tidak boleh bersikap sombong sedikit pun kepada mereka. Misalnya merasa lebih pandai dari orang tua atau menganggap mereka ketinggalan zaman. Orang yang rendah hati itu derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang tinggi hati malah derajatnya akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis, pada suatu saat salah seorang sahabat bertanya mengenai rendah hati. Rasulullah menjawab dengan kalimat yang mulia, siapa yang tawadu, bersikap rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala 1 derajat, niscaya Allah akan mengangkatnya 1 derajat. Dan siapa yang bersikap sombong kepada Allah Subhanahu wa taala 1 derajat, maka Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan 1 derajat hingga derajat yang paling hina. Para sahabat mendengarkan nasihat Rasulullah ini dengan penuh perhatian. Mereka kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ayat yang kedua, Al-Isra ayat 27, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ayat ini menjelaskan gaya hidup kaum jahiliyah sebelum datangnya Rasulullah SAW. Mereka sangat suka berfoya-foya. Mereka beranggapan bahwa derajat kemasyhuran dan kehormatan dapat dilihat dari kemampuannya dalam berfoya-foya, menghambur-hamburkan hartanya untuk berpesta pora. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa berfoya-foya serta menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Sudah jelas di ayat ini. Nah, orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Sementara setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Maka dari itu Allah memperingatkan kita agar tidak bergaya hidup berfoya-foya atau menghambur-hamburkan, memboros-boroskan. Meskipun itu dalam wudu, dalam beribadah, kita tidak boleh berlebih-lebihan. Kenapa alasannya tidak boleh berlebih-lebihan? Misalkan dalam menggunakan listrik, ketika tidak digunakan maka harus dimatikan. Jika terus-terusan digunakan maka itu sama dengan pemborosan, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang boros. Rasulullah juga mengajarkan kita untuk hidup sederhana. Rasulullah bukan seorang yang miskin, namun beliau menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan. Nah, ada sebuah hadis dari Abu Umamah, ia berkata, pada suatu hari di sisinya sahabat Rasulullah SAW membicarakan tentang dunia, maka Rasulullah bersabda, tidaklah kalian mendengar, sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah bagian dari iman. Sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah bagian dari iman. Maksudnya adalah berpakaian apa adanya dan pantas.
tidak baik untuk meniru-nirukan gaya orang lain, karena itu bukan gaya hidup yang sederhana. Menjadi diri kita sendiri itu sudah cukup menjadi pribadi yang sederhana. Hadis yang barusan itu diriwayatkan oleh Abu Daud. Mungkin itu penjelasan dari maksud ayat surat Al-Furqan dan surat Al-Isra. Mungkin itu cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.